Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi tentang VLAN Trunking Protocol. VLAN sendiri itu apa sih? VLAN itu merupakan jaringan khusus yang dibuat dari satu atau lebih jaringan area lokal. Nah, dengan menggunakan VLAN ini, meskipun perangkat itu berada pada lokasi yang berbeda, perangkat dapat dikelompokkan dalam jaringan yang sama secara logis, sehingga dapat disimpulkan bahwa VLAN itu memiliki peran yang penting dalam memisahkan lalu lintas jaringan dan meningkatkan keamanan jaringan. Lalu untuk VTP atau protokol trunking VLAN itu sendiri apa? VTP itu merupakan protokol yang dikembangkan oleh Cisco. Cisco sendiri itu sebelumnya merupakan perusahaan teknologi yang bergerak di bidang jaringan dan komunikasi. Nah, VTP ini merupakan protokol yang dikembangkan oleh perusahaan Cisco tadi yang digunakan untuk bertukar informasi VLAN. Jenis protokol ini itu dikembangkan agar proses mengelola transfer dari VLAN yang berbeda pada satu jalur fisik itu menjadi lebih efektif. Dengan menggunakan VTP ini, kita dapat mensinkronkan informasi VLAN, entah nama VLAN atau ID VLAN-nya dengan switch dalam domain VTP yang sama. Lalu terdapat dua teknik penting dalam VTP. Yang pertama yaitu penyaringan bingkai atau frame filtering. Metode ini itu memeriksa informasi tertentu tentang setiap frame, alamat MAC atau protokol lapisan 3. Informasi dalam setiap frame itu diperiksa untuk memastikan bahwa informasi yang relevan hanya informasi yang relevan saja yang diteruskan. Jadi misalnya ada switch A dan switch B terhubung melalui trunking dan VLAN 10 serta VLAN 20 tuh digunakan dalam jaringan. Nah, jika sebuah komputer di VLAN 10 itu mengirim data, maka frame tersebut itu hanya meneruskan ke perangkat dalam VLAN 10 saja, jadi nggak pakai ke VLAN 20. Jadi memastikan hanya informasi yang relevan saja yang diteruskan. Lalu teknik yang kedua yaitu penandaan bingkai atau frame tagging. Metode ini tuh menempatkan pengenal unik di setiap header frame seperti ID VLAN, sehingga switch itu dapat mengetahui VLAN mana yang harus menerima frame tersebut, mana yang tidak. Teknik ini memungkinkan banyak VLAN berbagi satu terang link tanpa tercampur, sehingga jaringan tetap terorganisir dengan aman. Jadi misalnya jika ada switch A dan switch B yang terhubung menggunakan trunk port, saat PC dalam misalnya namanya VLAN 30 mengirim data, switch akan menambahkan tag VLAN 30 ini ke dalam header frame yang akan dikirim tersebut sebelum dikirim ke switch lain, dengan tujuan nanti switch itu dapat membaca tag VLAN ini dan meneruskannya hanya ke port yang termasuk dalam tag VLAN 30 itu tadi. Teknik ini tuh memungkinkan banyak VLAN itu berbagi satu terang link tanpa tercampur, sehingga jaringan itu tetap terorganisir dan aman. Lalu yang kedua ada persyaratan VTP. Sebentar. Untuk persyaratan VTP ini terdapat 3 ya. Yang pertama, versi VTP. Jadi versi VTP yang digunakan itu harus pada switch yang ingin versi VTP yang digunakan itu harus sama pada switch yang ingin dikonfigurasi, misalnya versi 1, versi 2 atau versi 3. Jadi versi yang ingin dikonfigurasi itu pada switchnya itu harus sama. Yang kedua ada nama domain VTP. Semua switch itu harus memiliki nama domain VTP yang sama agar dapat berkomunikasi satu sama lain. Yang ketiga ada autentikasi. Jika autentikasi diaktifkan, semua switch itu harus menggunakan kata sandi yang sama untuk dapat berpartisipasi dalam domain VTP. Selanjutnya ada komponen VTP. Komponen VTP ini ada 3 kalau nggak salah. Ya, ada 3. Yang pertama yang kita bahas itu domain VTP. Domain VTP itu membatasi sejauh mana perubahan konfigurasi itu disebarkan dalam jaringan jika terjadi kesalahan nantinya. Penyebaran perubahan konfigurasi VLAN ini dibatasi hanya dalam satu grup switch yang berada dalam domain yang sama. Misalnya, jika ada 10 switch tapi hanya 5 switch berada di domain VTP sebuah kantor, maka perubahan VLAN itu hanya akan mempengaruhi switch dalam domain kantor, bukan switch lain di jaringan yang sama tersebut. Jadi setiap switch itu hanya bisa berada di satu domain VTP pada satu waktu. Yang kedua ada pemangkasan VTP atau VTP pruning. Komponen ini itu mencegah membanjirnya informasi siaran yang tidak perlu dari satu VLAN ke seluruh trunk di domain VTP. Secara default itu pemangkasan VTP tidak aktif dan harus diaktifkan secara manual sendiri dengan perintah konfigurasi global pemangkasan VTP. Lalu untuk komponen yang ketiga itu ada iklan VTP. Jadi switch dalam domain VTP itu secara berkala mengirimkan iklan yang berisi informasi tentang VLAN yang ada, termasuk perubahan-perubahan apa saja yang dilakukan seperti itu.
Jadi ringkasan iklannya itu berisi nama domain VTP, nomor revisi terbaru, dan detail konfigurasi VLAN. Jadi dikirimkan setiap 5 menit oleh VTP server untuk memastikan itu telah tersinkronisasi. Yang selanjutnya ada mode VTP. Mode VTP itu ada 3 server VTP, yaitu switch dalam mode ini dapat membuat, mengubah, dan menghapus VLAN. Informasi VLAN yang dikonfigurasi di server akan disebarkan ke switch client. Lalu yang kedua ada client VTP. Switch dalam mode ini hanya menerima informasi dari server dan tidak dapat membuat atau mengubah VLAN. Yang ketiga ada VTP transparan. Switch dalam mode ini itu tidak berpartisipasi dalam proses VTP, namun ia dapat meneruskan informasi VTP dari switch lain dan dapat membuat VLAN secara lokal. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, poin selanjutnya adalah VTP ya. Jadi di sini saya telah memberikan ilustrasi ya, ilustrasi sederhana ya cara kerja VTP. Nah, yang pertama itu pada switch pertama VLAN P dan VLAN Q dikirim melalui satu port berbatang ke router dan port lain ke switch kedua. Nah, kemudian VLAN R dan VLAN S diterang dari switch kedua ke switch pertama dan kemudian switch pertama router. Nah, terang ini dapat membawa trafik dari keempat koneksi VLAN. Kemudian langkah selanjutnya link terang dari switch pertama ke router harus dibawa ke keempat VLAN. Lalu langkah keempat VLAN P yang perlu sampai ke komputer di VLAN Q atau VLAN R atau VLAN S harus berpindah dari switch ke router dan kembali lagi ke switch. Nah, kurang lebih cara kerja sederhananya seperti itu. Kemudian apa sih keuntungan dari VTP sebenarnya? VTP memiliki beberapa keuntungan di sini yang saya cantumkan, meliputi manajemen yang mudah ya VTP karena menyederhanakan pengelolaan VLAN dan terutama di jaringan besar dengan banyak switch. Kemudian memiliki konsistensi yang memastikan bahwa semua switch memiliki informasi VLAN yang sama dan ada juga efisiensi yang mengurangi waktu yang diperlukan untuk mengolah VLAN secara manual di setiap switch. Nah, di sini ada juga konfigurasi dari VTP sendiri, ada versi data dan kata sandi dengan memastikan semua switch menggunakan versi VTP yang sama dan jika ada kata sandi yang sama untuk diautentikasikan. Kemudian ada mode VTP, tentukan mode VTP yang sesuai untuk setiap switch berdasarkan peran mereka dalam jaringan. Nah, di sini ada beberapa versi VTP. Versi pertama itu mendukung dasar-dasar VTP ya. Jadi versi pertama itu memiliki manajemen yang mudah, dan versi kedua itu menambahkan dukungan untuk pemangkasan VLAN dan mengirim informasi VLAN yang lebih efisien, dan versi yang ketiga menawarkan fitur tambahan seperti dukungan untuk VLAN yang lebih banyak dan autentikasi yang lebih baik dan kemampuan untuk mengolah VLAN yang lebih kompleks. Jadi yang versi pertama itu manajemen yang mudah, kemudian di versi kedua menjadi lebih konsistensi, dan di versi ketiga jadi lebih efisiensi. Nah, VLAN dan VTP itu sebuah alat yang sangat berguna dalam manajemen jaringan modern dengan memisahkan lalu lintas jaringan dan menyederhanakan pengelolaan VLAN. VTP membantu administrator jaringan untuk menjaga keamanan dan efisiensi. Namun, penting untuk memahami cara kerja VTP dan menerapkan praktik terbaik untuk menghindari masalah yang bisa saja nanti bakal timbul di kedepannya. Nah, oke, itu saja. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Dias Renata dengan 3 digit NIM terakhir 105.
Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang MAC. Apa itu alamat MAC? Alamat MAC adalah pengidentifikasi unik yang ditetapkan ke NIC atau pengontrol antarmuka jaringan atau kartu. Ini terdiri dari alamat 48 bit atau 64 bit yang dikaitkan dengan adaptor jaringan. Alamat MAC ini bisa dalam format heksadesimal. Bentuk lengkap alamat MAC adalah alamat kontrol akses media. Selanjutnya, alasan menggunakan alamat MAC. Alamat MAC adalah nomor unik yang digunakan untuk melacak perangkat dalam jaringan. Alamat MAC menyediakan cara aman untuk menemukan pengirim atau penerima di jaringan dan membantu mencegah akses jaringan yang tidak diinginkan. Alamat MAC juga digunakan di jaringan Wi-Fi di bandara untuk perangkat tertentu guna mengidentifikasinya. Berikutnya adalah arsitektur MAC. Di sini adalah gambar dari arsitektur MAC. Untuk yang paling atas adalah alamat MAC berisi 6 outlet. 3 outlet pertama atau kelompok 8 bit adalah Organizationally Equi Identifier atau OUI. Ini adalah nomor 24 bit yang mengidentifikasi produsen, organisasi, atau vendor manapun. 3 pasang digit terakhir adalah nomor khusus perangkat yang dikenal sebagai Network Interface Controller atau NIC yang spesifik. Lalu, untuk yang berwarna biru ini merupakan 3 oktet berisi 8 bit seperti A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, dan A7. Di A0 ada 2 bit 0 dan 1. 0 menunjukkan unicast, memiliki alamat unik server tujuan. 1 bit berarti alamat MAC multicast dari protokol aliran data atau aplikasi. Selanjutnya di A1 juga terdapat 2 bit, 0 dan 1. 0 menandakan unik secara global, OUI enforced untuk mengidentifikasi produsen dan vendor di seluruh dunia atau global. 1 berarti administered lokal yang mirip dengan alamat IP atau LAN, atau biasa dikenal dengan jaringan area lokal. Selanjutnya adalah jenis dari alamat MAC. Yang pertama, alamat yang dikelola secara universal. UAE adalah jenis alamat MAC yang paling banyak digunakan. Ini diberikan kepada adaptor jaringan pada saat pembuatan. 3 oktet pertama dari alamat yang dikelola secara universal menemukan organisasi atau produsen yang mengeluarkan pengidentifikasi. Oktet alamat MAC lainnya ditetapkan oleh pabrikan. Yang kedua, alamat yang dikelola secara lokal. LEE adalah alamat yang mengubah alamat MAC adaptor. Anda dapat menetapkan alamat ini ke perangkat yang digunakan oleh administrator jaringan. Ini menggantikan alamat yang diberikan oleh produsen perangkat. Alamat yang dikelola secara lokal tidak mengandung OUI atau pengidentifikasi unik organisasi. Bentuk LEE adalah alamat yang dikelola secara lokal. Lalu untuk cara mencari MAC address di Windows, yang pertama lewat command prompt. Caranya pertama klik tombol start, lalu ketik command prompt di kotak pencarian, kemudian di dalam command prompt ketik ipconfig /all dan klik enter. Lalu command prompt akan memberikan output code seperti di foto yang dalam tanda kotak merah. Itu merupakan MAC address dari perangkat atau device. Lalu untuk cara mencari MAC address di Windows melalui control panel. Yang pertama klik tombol start, lalu ketik view network status and tags di kotak pencarian. Yang ketiga klik koneksi jaringan yang kita gunakan, contoh Ethernet 2 ataupun yang lain. Kalau di foto ada tanda kotak merahnya seperti itu. Kemudian klik details, lalu di dalam details akan terlihat MAC address yang ditandai di kotak merah atau
di dalam foto bernama physical address. Kemudian cara mengubah MAC address di Windows melalui device manager. Yang pertama, klik tombol start, lalu klik device manager di kotak pencarian, kemudian klik network adapter, kemudian pilih adapter jaringan yang akan kita gunakan, kemudian klik kanan kalau di foto itu bernama Realtek PCI, kemudian klik kanan dan klik properties. Setelah klik properties, pilih tab advance, lalu di dalam tab advance di dalam properties klik network address, lalu pilih value dan inputkan juga nilainya. Value dipilih lalu di input nilainya dan klik OK. Setelah selesai melakukan konfigurasi, restart perangkat yang kita gunakan. Untuk perangkat ini bisa yang dimaksud termasuk laptop ataupun PC. Kemudian cara mengubah MAC address di Windows melalui registry. Yang pertama, klik tombol start, lalu ketik run di kotak pencarian, kemudian ketik regedit dan klik OK. Navigasi repository ke HKI local machine /system /current control set /service /netadapter cx. Kemudian pada folder netadapter cx, klik kanan dan pilih new, lalu klik string value. Kemudian ketikkan nama file baru tersebut menjadi network address. Lalu double klik file baru tersebut dan tambahkan new value pada value data. Lalu klik OK. Setelah melakukan konfigurasi, restart perangkat yang kita gunakan baik laptop maupun PC. Lalu setelah mengubah MAC address baik lewat registry ataupun yang sebelumnya itu, caranya buka command prompt dan untuk mengetahui hasilnya berhasil atau enggak setelah dilakukan extract, buka command prompt dan ketik ipconfig/all, lalu cek kembali MAC address yang dalam tanda kotak merah. Jika mengalami perubahan, maka perubahan yang kita lakukan bisa dikatakan berhasil. Oke, baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya RP Muhammad Farhan Abdillah. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Yang selanjutnya adalah cara menemukan dan mengubah alamat MAC di macOS. Nah, tutorial kali ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah menemukan alamat MAC dan yang kedua adalah mengubah alamat MAC. Menemukan alamat MAC di Macintosh OS X menggunakan sistem preferences. Langkah yang pertama adalah buka preferensi sistem, lalu klik jaringan. Langkah yang kedua adalah pada menu jaringan, klik pada tombol lanjutan atau advance. Dan langkah yang terakhir adalah buka tab perangkat keras sehingga kalian bisa melihat alamat macOS kalian. Yang selanjutnya adalah menemukan alamat MAC di Macintosh OS X menggunakan terminal. Langkahnya adalah buka aplikasi terminal dari Launchpad, lalu ketik ifconfig dan dapatkan alamat MAC kalian. Yang selanjutnya adalah menemukan alamat MAC menggunakan toolbar. Langkahnya adalah tekan tombol Option atau Alt dan klik icon Wi-Fi yang tersedia di toolbar, lalu kalian akan melihat alamat Wi-Fi. Lalu bagaimana cara mengubah alamat MAC di macOS? Langkah yang pertama adalah klik tombol Option dan kemudian klik tombol Wi-Fi. Anda dapat memeriksa nama antarmuka. Pada diagram di bawah ini, Anda dapat melihatnya adalah Eno sebagai contoh. Langkah yang kedua adalah buka terminal lalu tulis perintah di bawah ini. Perintah seperti ini. Ini akan menunjukkan kepada Anda nomor heksadesimal baru yang dapat digunakan sebagai alamat MAC.
Lalu langkah yang ketiga adalah putuskan sambungan dari koneksi jaringan Wi-Fi Anda saat ini dengan mengklik opsi, menekan icon Wi-Fi yang tersedia di bilah menu dan mengklik putuskan. Langkah yang keempat adalah pergi ke terminal untuk menulis kode seperti ini. Lalu langkah yang kelima adalah Anda sekarang dapat mengubah alamat MAC Anda. Hubungkan ke jaringan Wi-Fi Anda dan verifikasi alamat MAC Anda sekali lagi. Dan seperti itulah presentasi dari kelompok 4. Jika ada salah kata atau salah dalam presentasi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.